cerita yang kita dapat di baliknya adalah ada faktor ketidaksiapan infrastruktur. Berarti ketika Erik ketemu Infantino di Doha itu udah ada dong itu pembicaraan. Sudah ada. Itu Dan juga ini mungkin bedanya Erick Thohir dengan Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa channel YouTube Bustami Narda Official ini selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, heboh. Apa yang heboh? Erick Thohir, Menteri BUMN yang sekarang juga Ketua Umum PSSI, melaporkan Tempo ke Dewan Pers. Berkaitan dengan apa? Tentu pemirsa sudah tahu, tapi saya hanya katakan saja sekilas saja persoalan podcastnya Tempo yang bicara 3 orang dari wartawan Tempo yang ngomong-ngomongnya di podcast itu sangat cair kelihatannya. Dia bicara memang tentang Erick. Dan Erick tampaknya merasa apa yang diperbincangkan di podcast itu pokoknya tidak menyenangkan bagi Erick. Sehingga Erick mengatakan lebih kurang, mohon maaf nanti kalau saya keliru atau tidak pas mengungkapkannya. Ada nuansa fitnahnya, tidak berimbang, dan lain sebagainya. Sahabat BN, saya hanya nimbrung sekilas saja tentang hal ini. Dan saya mohon maaf jika nanti yang saya sampaikan ini kurang pas. Saya mohon maaf. Sahabat BN, memang di satu sisi Erick kita apresiasi karena ketika dia melihat ada yang merugikannya dari hasil karya jurnalistik seperti yang dilakukan oleh Tempo ini, dia membawa ini ke Dewan Pers. Ini bagus untuk pembelajaran bagi siapa saja. Sebab di Dewan Pers itu selama ini tidak ada kusut yang tidak selesai, tidak ada keruh yang tidak jernih. Persoalan pers di sana akan selesai. Jadi perlu agaknya dihindari oleh siapa yang merasa dirugikan oleh karya jurnalistik, oleh media. Jangan cepat-cepat mengkriminalkannya. Jangan cepat-cepat membawanya ke penegak hukum melalui jalur hukum pidana. Pergi ke Dewan Pers, di sana akan selesai. Sahabat BN, itu di satu sisi kita melihat Erick patut diacungi jempol. Namun di sisi lain, ketika kita mencoba melihat sepintas dialog 3 wartawan Tempo ini, kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh ketiga wartawan Tempo ini merupakan hasil
cek and recheck hasil investigasi dari Tempo yang dia kemas sedemikian rupa, dia sampaikan melalui podcast ini. Walaupun kesannya tidak melakukan wawancara dengan Erick Thohir di saat itu, tetapi informasi-informasi yang dikemukakannya itu telah melalui investigasi, telah melalui klarifikasi kepada pusat-pusat informasi sebelumnya. Makanya dia menyampaikan di sana, Tempo telah menulis begini-begini. Tempo telah menulis begini-begini. Cerita yang kita dapat di baliknya adalah ada faktor ketidaksiapan infrastruktur. Berarti ketika Erik ketemu Infantino di Doha itu udah ada dong itu Sudah ada. Itu seminggu sebelumnya itu sudah kita tulis kan di majalah Tempo kan. Iya. Bram. Mega ini agak kesel lah dengan Erik gitu karena Erik ini agaknya menggerus ini ya. Yang gue dapat info waktu itu ya Ganjar kesel. Karena buzzer-buzzer yang mendukung Erik ini juga menyerang Ganjar gitu kan. Itu kalau kita perhatikan. Jadi bukan berarti ini menurut kita. Mohon maaf kalau salah menurut kita. Hasil karya jurnalistik yang oleh Tempo dikeluarkannya melalui podcast ini, agaknya ini bukan sebentuk berita di media cetak, tetapi ini feature, ini opini, ini artikel. Jadi ini artikel menurut kita yang disajikan oleh Tempo kepada pemirsanya. Dan juga sebenarnya kalau Erick Thohir tidak puas, bisa datang ke Tempo. Malah dia sepertinya di sini mengundang, datang. Berarti mau dong kita undang ke sini ya. Lagi disusun. Oke. Kita tunggulah capres-capres ya. Ya. Ganjar, Prabowo, Anies, atau siapapun lah cawapres juga datang ke kita gitu kan. Ya. Kita roasting gitu. Kalau Sahabat BN, di era digitalisasi ini, pejabat publik memang harus lebih hati-hati lagi dibandingkan di era lalu yang hanya ada koran, majalah, radio, dan TV. Dengan adanya sekarang ini YouTube, dengan adanya sekarang ini Facebook, dengan adanya sekarang ini berbagai sumber informasi di media sosial, jauh sekali bedanya kondisi sekarang di dunia informasi dibandingkan ketika dulu hanya ada media cetak seperti yang saya sampaikan tadi, juga media elektronik, hanya radio dan televisi. Berbeda sekali. Karena itu tentu kepada pejabat publik dituntut juga untuk lebih hati-hati. Hati-hati di sini bukan berarti kita mengatakan pejabat publik tidak hati-hati, tetapi hati-hati dalam artian memaklumi bahwa di era medsos sekarang ini cara bekerjanya jurnalistik, cara bekerjanya pembuat informasi atau penyaji informasi berbeda jauh dengan cara kerjanya penyaji informasi di saat hanya ada koran, majalah, radio, dan televisi saja. Apa yang keluar tentang Erick Thohir
di podcastnya Tempo yang bernama Bocor Alus ini, kalau kita amati, ini awal mulanya sudah sejak lama. Mungkin sudah sejak wajah Erick Thohir tampil di layar-layar ATM BUMN sejak lama. Seakan-akan publik menilai Erick Thohir memanfaatkan iklan gratis melalui layar-layar ATM BUMN. Bayangkan berapa juta banyaknya layar ATM di Indonesia ini. Mungkin termasuk juga di luar negeri, karena bank yang ada di Indonesia, BUMN-nya tentu ada juga di luar negeri. Berapa juta banyaknya yang setiap saat, setiap waktu, 24 jam wajah Erick Thohir tampil di sana. Dan berlanjut kepada yang disampaikan oleh podcast Tempo ini. Bicara tentang buzzer, memang buzzer ini sudah sangat memuakkan rakyat sekarang ini di Indonesia ini. Cara kerjanya kadang-kadang, waduh, kasar, bahasanya kasar, menyerang orang dengan kata-kata kasar, tanpa peduli dengan apa yang namanya etika jurnalistik, tanpa peduli dengan kode etik jurnalistik, tanpa peduli. Bagaimana bisa dikatakan dia peduli dengan kode etik jurnalistik? Bagaimana bisa dia dikatakan cek and recheck? Bagaimana dia bisa dikatakan melakukan klarifikasi? Dia hanya bilang bodoh, kadrun, tidak benar. Itu aja. Suka ngibul. Kayak gitu. Seperti itu aja bahasanya. Tidak punya argumentasi sama sekali dan tidak punya analisis apa-apa yang dikemukakannya itu pendapatnya sama sekali. Dikatakan pendapat pun susah. Jadi buzzer-buzzer ini kita mohon, kalaulah ada pejabat-pejabat kita yang memakai buzzer untuk pertahanan dirinya di bidang informasi, hentikanlah. Tidak akan menolong dia dari segi pengendalian opini. Akan benci orang kepada orang yang dibela-bela buzzer itu. Akan benci orang. Nggak usahlah pakai buzzer. Minggu lalu ya, Ya. FIFA memutuskan Indonesia sebagai tuan rumah U17 ya. U17 menggantikan Peru. Nah, ini apa ya? Seolah-olah ini berkah ya, durian runtuh gitu kan kita dapat. Keberhasilan gitu. Erick ya. Keberhasilan Seolah-olah, Erick. ya. Seolah-olah. Oh, seolah-olah. Apa infonya nih? Berarti ada sesuatu yang tersembunyi di situ. Iya. Ya, tapi kita pernah menulis soal itu ya, Kang, Persis, waktu persis. itu, soal April. U20 ya. April. April. Jadi April, ketika ya. rame penolakan timnas Israel, Pramsi, kita menulis pada waktu itu dan memang sangat dalam bagaimana Piala Dunia U20 itu nggak serta-merta karena penolakan tim Israel gitu kan. Okay. Jadi tim Israel satu hal, tapi ada hal lain gitu yang kemudian gua dapat info yang valid nih, Pramci. Jadi dari pelakunya langsung nih ya. Jadi orang yang terlibat langsung nih valid nih. Jadi kan U20 ini. Jadi kita sedikit tarik mundur dulu, Pramci. U20 itu kan bermula kabar kita batal ketika ada pengumuman soal penundaan drawing di Bali. Itu kan penundaan drawing di Bali. Dan ada orang yang kemudian cerita ke gue langsung untuk tanya, di mana surat
pemberitahuan atau surat resmi FIFA yang membatalkan drawing di Bali, ya kan? Terus sama timnya Erik itu sampai hari ini nggak dikasih. Minimal tidak bisa diberikan gitulah. Bahwa surat itu ada atau enggak, nah itu kita nggak tahu ya. Tapi sempat ada permintaan itu dan tidak bisa diberikan kepada sumber gua yang valid itu yang tanya, bener nggak ada surat itu kan? Terus kemudian bergulir Ganjar, Gubernur Bali Wayan Koster menolak kedatangan tim Israel dan seolah-olah ya tadi kata Cica kan seolah-olah U20 ini batal karena penolakan tim Israel. Israel. Padahal cerita yang kita dapat di baliknya adalah ada faktor ketidaksiapan infrastruktur. Ya. Minum dulu lah. Ya, kita juga dapat info itu waktu itu ya. Ngomongin Erick Thohir jangan grogi dong. Iya. Mentang-mentang banyak pendukungnya di medsos nih. Pendukung beneran atau bukan tuh? Sahabat BN, kalau kita coba membandingkan apa yang dilakukan podcast bocor halus Tempo kepada Erik dengan apa yang dilakukan orang kepada Anies Baswedan selama ini, menurut kita sungguh jauh sekali bedanya, belum apa-apa. Kalaulah kita lihat dan kita bandingkan serangan kepada Anies Baswedan selama ini dengan apa yang dilakukan oleh channel bocor halus ini kepada Erik, sungguh belum ada apa-apanya. Anies benar-benar dicaci maki. Aduh, caci makian kepada Anies bukan main lagi, bukan main. Tetapi yang kita kagumi dari Anies tidak pernah bereaksi. Jangankan melaporkan ke polisi dengan mengkriminalisasi, jangankan melaporkan ke Dewan Pers. Bicara saja tentang orang yang mencaci makinya, yang memfitnahnya, tidak ada sama sekali. Ini yang mungkin patut kita kagumi pada Anies Baswedan. Dan juga ini mungkin bedanya Erick Thohir dengan Anies Baswedan. Karena itu, baik orang-orang yang pro Anies maupun orang-orang yang pro Erick Thohir agaknya menjadikan apa yang terjadi pada Erick Thohir sekarang ini perlu dijadikan ini sebagai bahan pelajaran. Kalau sakit, kita rasanya dicubit orang, jangan sekali-kali kita mencubit orang pula. Kalau sakit, kita rasanya diperlakukan orang secara tidak adil, diperlakukan orang secara mentang-mentang. Kita jangan lakukan pula kepada orang secara mentang-mentang, secara tidak adil. Suatu contoh, polemik JIS. Polemik JIS ini, kalau ibaratkan kepada mencubit tadi, ini sekarang ini, kalau di pihak yang pro kepada Anies tentu merasakan sakit sekali. Statement-statement, pernyataan-pernyataan yang dilakukan oleh Erick Thohir atau PSSI dan
Menteri PUPR dengan mengemukakan kepada publik bahwa JIS ini tidak sesuai standar FIFA. Padahal FIFA belum menyatakan apa-apa tentang JIS ini. Itu tentu bagi yang pro kepada Anies. Bagi yang pro kepada Erick Thohir, tentu juga akan mengatakan, kok begitu keras reaksi dari pihak yang tidak ingin dikatakan JIS ini tidak sesuai dengan standar FIFA. Karena itu, kedua belah pihak harusnya menyadari, jangan cubit orang. Kalau sakit rasanya kita tercubit. Cubit kita dulu. Sakit enggak? Kalau sakit, iya. Saya tidak cubit orang. Demikian juga dengan yang lain-lain. Ini contoh saja. Semoga perang terbuka dalam tanda kutip antara Erick Thohir dengan Tempo sekarang ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua yang berada di luar arena peperangan ini. Mengakhiri pertemuan kita ini, saya akan bacakan sebuah berita yang diturunkan Tempo.co dengan judul Tempo hormati laporan Erick Thohir ke Dewan Pers soal podcast bocor halus politik. Berita ini hari Kamis 13 Juli 2023. Tempo.co Jakarta. Pemimpin redaksi majalah Tempo, Setri Yasra, menghormati laporan Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir ke ihwal tayangan siniar atau podcast YouTube Tempo bocor halus politik BAP pada Kamis 13 Juli 2023. Setri mengatakan Tempo menghormati proses yang akan dilakukan Dewan Pers, lembaga yang menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 19 tentang pers. Karena itu, langkah yang semestinya ditempuh sengketa pers diselesaikan di Dewan Pers, kata Setri Yasra kepada Tempo Kamis 13 Juli 2023. Namun Setri belum bisa bicara lebih jauh terkait pelaporan tersebut sebab kata dia pihak Tempo belum mendapat laporan atau tembusan soal laporan salah satu produk jurnalistik Tempo, podcast bocor halus politik. Ia menuturkan tanggapan Tempo atas materi aduan Erick Thohir akan disampaikan setelah mendapat surat tembusan pengaduan dari Dewan Pers. Sebelumnya, Erick Thohir melaporkan salah satu konten siniar atau podcast Tempo bocor halus politik yang berjudul Manuver Erick Thohir lewat PSSI dan BUMN yang tak disukai PDIP bocor halus politik. Selain di YouTube Tempo.co, konten serupa juga ditayangkan di sejumlah akun media sosial Tempo, termasuk di platform podcast Sporty. Laporan ini diwakili oleh staf khusus Menteri BUMN bidang komunikasi Nezar Patria. Nezar menyampaikan Erick Thohir merasa konten tersebut sangat merugikan dirinya kerana dianggap tidak memenuhi prinsip-prinsip kerja jurnalistik dan kode etik jurnalistik. Sebab, kata dia, sebagian besar kontennya tidak melalui tahapan verifikasi dan konfirmasi sebagaimana diatur dalam kode etik jurnalistik. Menurut Pak Erick Thohir, konten itu tidak berimbang dan tidak menghadirkan beliau sebagai narasumber sebagai pihak terkait untuk memberikan keterangan secara berimbang, kata Nezar kepada Tempo 13 Juli 2023. Sementara itu, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Yadi Hendriada, membenarkan soal aduan Erick Thohir terkait siniar Tempo ke Dewan Pers. Yadi mengatakan, menurut Erick Thohir, podcast ini dianggap tidak berimbang dan informasinya belum terverifikasi
terverifikasi atau terkonfirmasi. Suatu proses yang wajar tentunya jika tidak puas dengan karya jurnalistik dan diadukan ke Dewan Pers, kata Yadi Hendriana saat dihubungi Tempo Kamis 13 Juli 2003. Adapun Ketua Dewan Pers Nini Rahayu mengatakan pihaknya akan mempelajari pengaduan tersebut dan akan segera mengundang pihak Tempo untuk didengar keterangannya. Nini memastikan pihaknya akan memutuskan setiap sengketa pers secara adil. Lantaran konten tersebut melibatkan Tempo Media, Nini memastikan pihaknya tidak akan melibatkan anggota Dewan Pers Arif Zulkifli yang merupakan CEO Tempo Media Group. Sekali lagi, kita berharap ke depan ini, pakailah ilmu cubit. Kalau kita dicubit orang sakit, maka jangan cubit orang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu